Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, penuh sukacita dan kemenangan untuk setiap kita, umat-umat Tuhan yang setia, berbakti, beribadah kepada Tuhan, dan melayaninya sampai dengan garis akhir kehidupan. Hari ini adalah hari spesial bagi saya, karena setelah meninggalkan jemaat dalam pelayanan misi, boleh kembali lagi ke kota Batam, dan boleh beribadah bersama jemaat terkasih yang Tuhan izinkan untuk saya gembalakan. Dan hari ini juga hari spesial karena anak rohani saya, murid yang selama ini saya didik dan saya gembleng untuk menjadi seorang hamba Tuhan, hari ini boleh bersama-sama kami beribadah di rumahnya, ibadah ucapan syukur karena dia telah lulus dari sekolah tinggi teologi dan menyandang gelar sarjana teologi. Saya katakan kepada dia, ini awal pertempuranmu. Ini bukan sebuah akhir. Ini bukan sebuah pencapaian puncak, no, but this is a beginning. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena saya adalah seorang hamba Tuhan yang fokus, yang ingin selalu rindu menuntaskan amanat agung yang sudah Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Maka saya fokus kepada pemberitaan Injil kemanapun, dalam kondisi apapun, siap sedia bergerak, baik tidak baik keadaannya. Untuk itu saya teringat dengan Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19-20, firman Tuhan yang berkata, "Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, amanat agung itu sekali lagi perintah Tuhan yang pamungkas, yang paling dahsyat, yang paling hebat. Sebuah mandat yang diberikan, wasiat akhirnya sebelum dia naik ke surga kekal, duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa dan kembali turun untuk menyebut kita umatnya. Jadi saudaraku, amanat agung adalah wasiat yang harus kita kerjakan. Bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk gembala, bukan hanya untuk seorang evangelis, tapi untuk setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka di saat saya bisa memuridkan seseorang, saya akan muridkan dia, gembleng dia. Bahkan jika Tuhan izinkan saya boleh menyekolahkannya di sekolah tinggi teologi, dia menyandang gelar sarjana teologi, mungkin sarjana pendidikan agama Kristen, dan akhirnya mempersiapkan mereka untuk diutus ke ladang misi penginjilan, untuk menuai jiwa-jiwa, mengumpulkan bersama Bapa, karena ladang telah menguning, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Itu tugas setiap kita. Jadi saya bersyukur boleh menyaksikan dia menuntaskan semua, dan dia sudah menyatakan diri siap untuk diutus ke ladang misi kemanapun Tuhan mau, kemanapun Pak Gembala mau. Wah, ini sebuah sukacita. Jadi saudaraku, dan yang ajaib adalah di saat saya mempersiapkan firman untuk saya sampaikan di tengah-tengah ibadah ucapan syukur di rumahnya bersama keluarga besarnya, firman ini adalah firman yang Tuhan berikan kepada saya di tahun 2012. Memerintahkan saya untuk pergi memberitakan Injil, untuk terus menyiapkan diri, siap sedia, siaplah tempur setiap waktu, dan terus meminyaki perisai saya. Yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 21 ayat yang ke-5. Kita dengar bersama. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan minum, tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai." Orang dunia yang bukan ahli waris, yang bukan anak raja, ya hanya memikirkan hal duniawi, akan sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat duduk, makan minum. Tapi para panglima, yang dalam bahasa aslinya disebut prince, pangeran, sang ahli waris itu, akan siap tempur, meminyaki perisai, mempertahankan imannya, mempertahankan kerajaannya, bahkan pergi menaklukkan, merebut setiap tawanan, jiwa-jiwa yang ditawan oleh segala tipu daya iblis itu, kepada kemenangan, kepada kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman-Nya dahsyat, mari kita dengar bersama-sama. Pesan apa yang saya sampaikan untuk seorang anak rohani, Salom Petra Pratama Tolopan Sitaga. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Gaspol, rem sedikit sampai garis akhir. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siapkan hati telinga pikiran kami untuk memang pesan ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami matraikan. Haleluya. Rahmahita mandom. Amin. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan secara khusus selamat untuk Ananda Petra
Tolopang Pratama Sitangga diawali dengan shalom. Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, atau Prince of Peace, Raja Damai ada dalam kehidupannya. Juga untuk Tito Meli, selamat, anakmu akhirnya wisuda, akhirnya anak menjadi sarjana. Ini janda yang sukses, janda yang bisa menjadikan anaknya sarjana, walaupun dengan air mata dan pertempuran dan kerja kita bersama. Kalau beliau sendiri berat, tapi karena kita bekerja bersama, kita sebagai lembaga gereja, saya sebagai gembala melakukan bagian tanggung jawab dalam pelayanan, beliau sebagai orang tua melakukan bagian tanggung jawab dalam pelayanan. Jadi sarjananya Petra itu sarjana bersama sebenarnya. Amin. Amin. Sukacita bersama. Amin. Karena semua menabur bersama. Dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah berkat daripada Tuhan. Amin. Itu sukacita. Dan itu kiranya menjadi dasar iman Petra untuk melayani dengan lebih sungguh. Karena saya teringat diri saya sendiri sebelum menjadi seorang pribadi hamba Tuhan yang rela mati hingga detik ini untuk Tuhan. Karena saya sudah pegang satu prinsip, Filipi 1:21, dan Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Rasul Paulus yang dulu berkata begitu, Paulus yang sekarang dulu berkata begitu. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka hingga detik ini saya terus memberitakan Injil kemanapun, dalam kondisi apapun, nggak pandang muka siapapun manusia itu. Karena setiap orang perlu Injil, amin. Bahkan Presiden Jokowi pun perlu Injil. Kita doakan beliau menerima Injil sebagai keselamatan, amin. Dan dia pun masuk surga bersama-sama dengan kita. Untuk itu kita buka dalam Yesaya 21 ayat 5. Ini pesan pertempuran, pesan yang ya dan amin, pesan untuk Petra, pesan juga untuk kita semua. Sehingga nyata kita ini Kristen beneran atau Kristen kaleng-kaleng, Kristen yang tangguh atau Kristen yang cemen. Nah, seperti itu. Nah, Yesaya 21 ayat 5. Ya, Yesaya 21 ayat 5. Yuk. Yang punya Alkitab bukalah, yang tidak punya Alkitab Android, yang tidak punya Android dengarlah. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Amin. Yang di luar juga kita baca bersama-sama. Rab Mahita dalam hitungan ketiga. Sada, dua, tol. Orang sibuk menyediakan makanan, mengatur tempat-tempat duduk, makan minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, menyanyilah perisai. Bang Petra baca Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. 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 Soja baca Galatia 4 ayat 7. Karena ini juga calon sarjana teologi. Jadi anak rohani saya ini teologi yang udah banyak ini nanti. Luar biasa kan. Jadi Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7. Dengan kuat kita mendengar semuanya. 4 ayat 7. Firman Tuhan, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris kepada Allah. Amin. Amin. Kenapa kita bisa disebut anak? Karena kita menerima Roh Allah dalam hidup kita, maka kita adalah anak dan kita akan menjadi ahli waris. Maka Yesaya 21 ayat 5 ini yang udah ucapan ilahi terhadap Babel. Ini adalah ucapan ilahi terhadap Babel. Arti Babel itu yang dikacau balaukan oleh Tuhan. Jadi kalau hidupmu masih kacau berarti kau jauh daripada Tuhan. Maka dekatlah dengan Tuhan sehingga tidak dikacau balaukan dan dibinasakan. Amin. Maka ini jelas pesannya. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat duduk, makan minum. Inilah kebiasaan manusia duniawi. Inilah kebiasaan orang Babel. Inilah kebiasaan orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Inilah kehidupan Petra di masa lalu. Ya, sampai panci penggorengan orang pun dijual, tapi gak laku. Nah, ini kisah hidup. Sama dengan saya, mantan narapidana, mantan pejihad, membenci kekristenan di masa lalu, tapi hari ini oleh karena anugerah menjadi hamba daripada Tuhan. Amin. Maka saudaraku terkasih, hidupmu jangan sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat duduk, makan atau minum. Semua yang kita makan hanya dibuang di jamban, tak berguna. Amin. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang hidup. Maka bagian kita, bagian Petra secara khusus, tiba-tiba kedengaran. Arti kata kedengaran itu karena dia mendengar seruan. Nah, Petra harus mendengar seruan panggilan. Sarjana teologi bukan sarjana tinggi hati, tapi sarjana yang akan melayani Tuhan. Amin. Maka dikatakan
Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Dalam bahasa asli, kata panglima ini ditulis dengan prince. Artinya apa? Pangeran. Tidak mungkin gelandangan disebut pangeran. Tidak mungkin anak pungut disebut pangeran. Tidak mungkin yatim piatu disebut pangeran. Orang yang disebut pangeran adalah anak dari seorang bapak. Amin. Dan dia adalah ahli waris. Petra adalah ahli waris daripada kerajaan itu. Yes. Segala otoritas kuasa daripada Tuhan dijanjikan diberikan kepada kita yang percaya. Dan hari ini akan diberikan kepada Petra. Sama dengan suatu hari nanti di saat saya sudah pensiun, pasti akan berikan mandat kepada dia. Saya akan berikan mandat kepada Putri, kepada Glory, kepada anak-anak rohani yang lain, Soja, Stila, dan semuanya. Karena apa yang saya bangun hari ini tidak saya bawa mati. Yayasan tidak saya bawa mati. Gereja tidak saya bawa mati. Semua tidak ada saya bawa mati. Tapi semua akan saya wariskan kepada anak-anak rohani yang layak disebut pangeran. Ada amin? Siapapun itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, panggilannya adalah begini. Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Panggilannya untuk siap tempur dan meminyaki perisai. Kata siap tempur itu artinya adalah kita harus sewaktu-waktu siap menghadapi peperangan. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, amin. Melawan pemerintah, penguasa, penghulu dan roh-roh jahat di udara. Kalau kau masih kalah sama Sibolis, masih kecil kali kau. Petra kalau nggak bisa mengalahkan Sibolis, masih kecil kali dia. Maka dia harus bisa mengalahkan Sibolis. Sibolis yang dari luar gampang, yang paling bahaya Sibolis yang dari dalam. Ini the little monster kalau saya sebut, biar bahasanya lebih indah, lebih keren, lebih mendunia. The little monster. Little monster itu atau monster kecil di dalam loh hati kita, yang disebut ego, yang menghasilkan kesombongan. Itu yang membuat seseorang akhirnya kehilangan Tuhan, mendapat murka daripada Tuhan. Karena dosa yang paling dibenci Tuhan adalah prideness atau kesombongan. Karena Lucifer yang kerok itu menyombongkan diri dan ingin mencoba naik, mengambil tahta Allah Bapa yang Maha Kuasa itu. Di dalam Yesaya 14 ayat 2 sampai 14 jelas dikatakan bahwa dia dimurkai oleh Tuhan dan dia dibuang daripada surga. Jadi orang yang sombong akan dibuang oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Maka orang yang siap tempur, orang yang mau dididik, diajar, diperlengkapi, dilatih, terus dibuat mampu, dialah orang yang pasti mau meminyaki perisainya. Apa perisai? Apa itu perisai? Dalam Efesus pasal yang ke-6, perisai itu artinya iman. Imanmu harus terus berkilau-kilau. Imanmu harus dipenuhi dengan kemenyan, mur, narwastu yang terus mengalir daripada surga. Imanmu harus gilang gemilang. Imanmu tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Amin. Mau kau nggak makan, kau nggak akan pernah mengutuki Tuhan. Mau mati orang tuamu, nggak akan pernah kau mengutuki Tuhan. Ya Pak Silaban. Amin Pak Silaban. Amin. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Siapa yang patut dipuji? Terpujilah Tuhan. Jadi kalau ada orang masih mau mengutuki Tuhan karena mati bapak mamanya, itu belum menjadi anak Tuhan. Itu belum orang Kristen. Mungkin KTP-mu Kristen semua, tapi itu tidak membuktikan apapun. KTP bisa dibuat apapun, kapan. Maka Petra harus siap tempur kapanpun kau nak. Minyaki terus perisaimu, sehingga di saat ada panah api si jahat yang menyerangmu, nggak rontok perisaimu. Ada amin. Nggak berkarat imanmu. Imanmu terus dipenuhi dengan pengurapan, maka imanmu menjadikan kau dahsyat dan ajaib. Amin. Tapi ikuti prosesnya. Mau diajar untuk siap tempur, mau diajar untuk diperlengkapi, mau diajar untuk dibekali terus menerus, mau dididik sampai garis akhir. Saya mau dididik bisa sampai detik ini, menaklukkan dunia. Dulu saya pikir dunia ini besar, ternyata kecil kali. Hari ini saya bisa di Medan, besok saya ada di Jakarta, lusa saya ada di Sulawesi, lusa saya ada di Malaysia, lusa saya ada di mana-mana. Sesuka-sukanya Tuhan. Ternyata Portibion itu kecil. Ada amin. Jadi jangan menganggap Portibion dunia Pak. Maka jangan kejar asa ngapon harga beyon hamoraon hal duniawi. Maka hamateon sudah kita nanti. Yang perlu kita kejar asa ngapon harga beyon hamoraon di jalan di debata. Amin. Karena dia yang akan memberkati kita dengan segala hal yang ajaib dan kasih. Jadi selamat untuk Petra. Siaplah tempur, jadilah pangerannya Tuhan. Ya, jadilah pangeran pertama di GKRI Kebangkitan dan Hidup. Sebelum menyusul adik-adikmu yang lain, siapkan dirimu untuk kapasitas yang lebih besar. Amin. Kita terus dukung, kita terus doakan, kita terus perlengkapi. Ya. Saya lagi berdoa kalau Tuhan izinkan Rabu kami sudah berangkat. Ya.
Mungkin Rabu pagi subuh kami sudah berangkat kalau Tuhan izinkan. Atau Rabu sore yang tidak tahu, saya sedang berdoa. Kami sudah akan ke Lampung. Kami bawa gitar dari sini. Kenapa? Kami akan melayani 14 kakak jemaat di sana yang akan kami muridkan, termasuk istrinya daripada Pak Aritonang. Betul Pak Aritonang ya? Yang ada di Lampung. Yang waktu itu saya doakan langsung manifest. Saya bilang, oh enggak sekarang waktunya, nanti aja. Waktunya enggak tepat, saya bilang. Nanti kita gas. Saya katakan, banyak jemaat di Lampung yang menunggu kehadiran kita untuk menyatakan kebangkitan dan hidup itu. Bang Petra sudah ditunggu di sana. Dia akan belajar melayani. Dimulai dari kami gali tanah ya, untuk menyiapkan berkat-berkat yang akan dicurahkan. Itu sukacita kami. Saya bilang sama Petra, nggak usah kau pikirkan besok makan apa, besok hidup atau mati. Hari ini kau pikirkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu baru apa? Amin. Pak Bismar bisa berkata seperti itu usia 60 tahun. Dia bilang, mau mati mau nggak urusan Tuhan. Yang penting aku memberkati. Beliau orang paling royal sedunia. Hari-hari cuma bagi-bagi duit setiap hari. Ya kan, rambut boleh gundul. Iman nggak boleh subur. Iman bertumbuh subur. Amin, haleluya. Uban dia tidak ada. Tapi kalau hal memberi, dia berkelimpahan. Amin. Gak pernah kayak tadi kami ada yang ulang tahun 3 orang. Berapa orang dapat saweran? Itu aslinya dapat. Oh asli ya, 1 dapat saweran. Sama kamu tidak Pak? Udah ditanya konsep. Oh konsep, oke. Ya. Langsung asli dapat blessing, bless. Kan luar biasa Pak Guru ini. Dia orang yang memang ada murah hati sekali saudara. Keluarga ini murah hati. Orang kaya. Orang kaya yang diberkati. Dia orang Luar kaya. biasa. Kami merasakan keluarga ini orang yang murah hati diberkati. Bukan hanya perkataan, bukan hanya uang, mobil pun dikasih sama kami. Itulah kemurahan. Tapi itu diawal dari iman. Amin. Kalau orang holy, itu gak punya iman. Apalagi ngasih persembahan ke gereja durung-durung 2000. Si Peleon 2000, si holy Tuhan. Gak ada Tuhan di bagas rohani. Kalau ada Tuhan di dalam hatinya, dia tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Nabur sedikit, nuai sedikit, nabur banyak, tuai banyak. Ke toilet, ke kucing, jus 2000. Ini persembahan kasih 2000. Saya gak ada iman sama orang. Siapapun, maka kalau di Raja Tambun saya khotbah, kalian ribuan di Batam. Berapa anggota dewan? Jangan pelit kalian. Ada saudara kalian Raja Tambun yang sakit, gas, beri pertolongan pertama. Siap, Pak Tua, siap Pak Bang. Ketika orang tua di Raja Tambun jadi berani ngomong soal sekali. Tapi juga ada abang-abang yang kita hormati, Abang Dasya. Karena apa? Karena motivasi benar. Jadi, yuk mari kita terus dukung Petra. Petra siap tempur. Siap. Siap. Itu Meli ikhlaskan anak. Udah ikhlaskan dia buat itu. Ikhlaskan bawa kemana pun dia. Doakan kami Rabu berangkat rencana. Saya lagi berdoa, Tuhan aku bukti kalau naik pesawat udah naik pesawat lah. Tapi begitu tengok cek, wah sekian juta. Tapi kami akan berangkat. Ya kan salaman kita. Dengan iman, dengan iman. Siapkan gitar. Berangkat kita ke Rabu. Gas untuk Tuhan. Amin. Jadi inilah kita ada untuk Petra. Dan mulai hari ini bukan lagi kita ada untuk Petra saja, tapi Petra ada untuk kita. Amin. Karena dia sudah akan memulai. Tahun depan saya berencana sudah akan mengajukan dia untuk ditasbihkan menjadi pendeta muda. Di saat saya ditasbihkan menjadi pendeta penuh, dia akan menjadi pendeta muda bersama Ibu Gembala. Kita doakan ya. Dia sudah akan mempunyai otoritas kuasa yang dijamin oleh undang-undang. Amin. Tidak kaleng-kaleng lagi. Dia sudah punya stola yang sah di dunia dan akhirat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali lagi. Bang Petra berlutut kau di depan Allah. Mari setiap jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tanganmu, berkati Petra. Dia calon hamba. Dan medan pertempuran pertama akan kami berangkat hari Rabu. Amin. Aku punya iman, akan aku usahakan dengan cara apapun untuk berangkat. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib.
aku sebagai gembala, aku sebagai bapak rohani, mencurahkan minyak urapan baru atas kepalanya. Dan aku impartasikan sebagian daripada kuasaku, sebagian daripada hikmatku, sebagian daripada pengertianku, sebagian daripada kemampuanku membangun jaringan hebat dalam pelayanan sampai dengan ujung-ujung bumi. Aku impartasikan dalam Engkau di dalam nama Yesus. Dan pengurapan ini dicurahkan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku curahkan pengurapan ini atas, dan kau diurapi mulai hari ini. Jadilah hamba, jadilah taat setia, jadilah perkasa sampai dengan garis akhir. Kau pangeran Tuhan yang punya kuasa dan otoritas. Jangan pernah terganggu hatimu karena perkataan manusia, karena hanya perkataan Tuhan yang perlu kau dengar. Jangan pernah menyerah karena kau lapar, karena kau haus, karena kau tidak punya uang. Tapi berserulah kepada Tuhan yang akan menjawab. Pengalaman iman akan membawa engkau ke next level. Kita akan terus maju bersama. Biarkan seperti Daud dan Yonatan, biarkan seperti Yosua dan Kaleb, biarkan seperti Yesus dan para rasul. Engkaulah di hadapan kami, GKRI Kebangkitan dan Hidup, dan di hadapan Kau telah diserahkan oleh ibundamu kepadaku sebagai anak rohani. Aku matraikan itu di dalam nama Yesus, dan aku bertanggung jawab dalam rohmu sampai garis akhir hidup. Aku matraikan ini jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus, termatrai genap. Jehovah Nisi yang menjamin kita sampai garis akhir, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami bersyukur jika ada berkat makanan minuman akan kami nikmati selain air kudus semuanya. Jadi berkat kesehatan kekuatan yang baru, dan rumah ini semakin diberkati dengan sukacita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami matrai yang seluruh rangkaian ibadah ucapan